Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Belajar dari tetesan air. Matahari sepenggalah baru saja naik. Cahayanya menyusup ke celah-celah bangunan. Di salah satu kamar, terlihat seorang pemuda bernama Ahmad. Ia sedang bersiap-siap berangkat ke madrasah, sebuah sekolah khusus untuk menimba ilmu tentang agama Islam. Bismillah, semoga Allah selalu melindungiku selama 6 bulan di madrasah nanti. Di madrasah, Ahmad termasuk salah satu murid yang senang belajar. Ia akan bertanya jika ada penjelasan guru yang belum dipahaminya. Guru, saya masih belum paham tentang pembagian zakat hewan. Apakah guru bisa menjelaskannya kembali? Baiklah, guru akan menjelaskannya lagi. Anak-anakku, tolong dengarkan baik-baik ya. Baik, Guru. Ketika sang guru selesai mengulang pelajarannya, Ahmad terlihat sedih. Ternyata ia masih belum paham cara menghitung pembagian zakat yang benar. Aku ingin bertanya lagi, tapi aku takut jika guru marah. Bagaimana kalau guru menganggapku tidak serius mendengarkannya? Nanti malam aku akan belajar lagi saja. Malam harinya, ketika semua temannya pergi tidur, Ahmad terlihat belajar. Ia membaca ulang semua catatannya. Bahkan, ia juga menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk latihan menghitung zakat. Ia baru selesai saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Akhirnya, aku mengerti cara membagi zakat hewan. Aku harap jika guru mengadakan ujian, aku bisa mengerjakannya dengan baik. Saat ujian berlangsung, Ahmad hanya memperoleh nilai 60. Padahal teman-temannya mendapat nilai 100. Ia pun mencari di mana letak kesalahannya. Rupanya, ia berhasil menjawab semua pertanyaan zakat dengan baik. Tetapi, ia masih salah di soal-soal tentang warisan. Tidak apa-apa, berarti aku harus lebih keras lagi belajarnya. Hari berikutnya, Ahmad belajar di bawah pohon dekat madrasah. Seorang anak perempuan yang memiliki saudara laki-laki, dia berhak mendapat sepertiga bagian. Bagaimana kalau saudara laki-lakinya banyak? Meskipun telah berjam-jam membaca ulang buku catatan, ia tak kunjung menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Ahmad kemudian memutuskan untuk bertanya kepada Ali, salah satu temannya yang terkenal cerdas. Ia pun pergi ke perpustakaan tempat Ali biasanya belajar. Ali, apa kau bisa mengajariku tentang pembagian harta untuk anak perempuan? Aku masih belum paham di beberapa hal. Tentu saja, aku akan menjelaskannya. Awalnya, Ali cukup sabar mengajari Ahmad. Namun, ia kemudian menyerah. Maaf kawan, sepertinya penjelasanku tidak cukup baik. Jadi sebaiknya kamu bertanya saja kepada guru. Sebenarnya, ia juga sedih karena tidak bisa mengajari Ahmad sesuai janjinya. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah hari itu, Ahmad kembali belajar seorang diri di bawah pohon seperti biasanya. Aku sungkan bertanya kepada guru. Lebih baik aku menggunakan cara lain saja untuk belajar. Aku bisa menggunakan ranting dan pohon untuk memudahkanku menghitung warisan. Ketika sedang serius belajar, ia mendengar suara bisik-bisik di dekatnya. Aku sedih. Kenapa? Aku sudah mengajari Ahmad, tapi dia tidak juga paham. Tidak apa-apa. Setidaknya kau sudah berusaha membantunya. Ahmad mendengar pembicaraan kedua temannya dengan sangat jelas.
Ia beranjak dari tempat itu dan menyusuri jalanan seorang diri. Apa aku pulang ke rumah saja? Kalau di sini terus, sepertinya sama saja. Aku memang murid yang lambat. Selepas sholat Isya, Ahmad mendatangi gurunya. Ada keperluan apa, nak? Saya meminta izin untuk pulang ke rumah. Saya sadar jika saya tidak pintar, guru. Meskipun guru dan teman-teman sudah menjelaskan berkali-kali, saya tidak kunjung paham juga. Mengapa kau berkata seperti itu? Sudah menjadi tanggung jawab guru untuk mengajari kalian semua. Teman-temanmu juga tidak keberatan untuk membantumu. Tidak, guru. Saya tetap ingin keluar dari madrasah. Akhirnya, sang guru pun mengizinkan Ahmad pulang ke rumah. Pagi harinya, Ahmad berpamitan kepada teman-teman. Ahmad, kau benar-benar akan pergi? Tentu saja, aku juga sudah meminta izin kepada guru. Baiklah, jika itu pilihanmu. Kami akan selalu menunggumu kembali. Ahmad, hati-hati di jalan ya. Ahmad langsung mengangguk dan berlalu pergi dari tempat itu. Ahmad berjalan seorang diri di gurun pasir yang gersang. Ia selalu berzikir supaya Allah selalu melindunginya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Sebuah pertanda bahwa hujan akan turun. Aku harus mencari tempat berteduh secepat mungkin. Ia mengedarkan pandangan, lalu menemukan sebuah gua yang cukup besar untuk dirinya. Ahmad sangat beruntung. Ia berhasil tiba di gua persis ketika hujan turun. Aku akan beristirahat di sini hingga langit kembali cerah. Kemudian, ia menyantap bekalnya sambil menikmati pemandangan hujan di depannya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada pertanda bahwa hujan akan berhenti. Ahmad mengamati pemandangan di sekitarnya. Pandangan Ahmad berhenti pada sebuah batu di depan gua. Mengapa ada cekungan di batu itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ahmad termenung melihat batu itu. Ia terus memperhatikan tetesan air yang terus jatuh di tengah batu itu. Sepertinya tetesan air yang membuat cekungan di batu itu. Padahal batu itu sangat keras, tetapi air berhasil membuat cekungan di batu itu. Air yang lunak bisa membentuk cekungan di batu yang keras. Masya Allah. Kalau batu keras saja bisa berubah karena tetesan air yang kecil, apalagi otakku yang lunak. Aku pasti bisa menyerap pelajaran asalkan rajin dan sabar. Ia tak menyangka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari sebuah batu. Syukurlah, hujan menjadi reda beberapa menit kemudian. Ahmad segera membereskan barang-barangnya. Aku akan belajar lagi. Kali ini aku tidak akan menyerah sampai kapanpun. Dia pun bergegas kembali ke madrasah. Matahari baru saja terbenam ketika Ahmad sampai di madrasah. Waktu itu, teman-teman Ahmad sedang menirukan bacaan Al-Quran dari sang guru. Ahmad kemudian menunggu mereka sampai selesai. Tak berselang lama, semua murid berhamburan keluar. Ahmad telah kembali. Sontak, semua murid berlari menyambut kedatangan Ahmad, termasuk Ali. Ahmad, aku senang kau kembali lagi. Wah, aku juga. Aku sudah tidak sabar untuk kembali belajar bersama kalian. Beberapa tahun kemudian, Ahmad berubah menjadi murid yang cerdas. Ia juga berhasil melampaui teman-temannya. Bahkan, ia menjadi seorang ulama terkenal dalam bidang ilmu hadis. Karena kisahnya bersama batu, Ahmad disebut sebagai Ibnu Hajar, yang berarti anak batu. Masya Allah. Halo teman-teman, ini dia
aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad SAW. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.